Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Sudah 2-3 pertemuan sebelumnya sesuai dengan rencana kita bahwa kalian saya minta untuk belajar sendiri terlebih dahulu atau self-directed learning atau belajar secara mandiri. Selanjutnya nanti kalian bisa menyimak video pembelajaran yang sudah saya siapkan termasuk dengan materi-materi pembelajaran yang nanti akan saya siapkan, yang nantinya juga akan saya upload di Elena. Jadi nanti di Elena itu akan ada beberapa materi, beberapa hal. Yang pertama terkait dengan materi yang akan dikaji dalam bentuk modul. Kemudian yang kedua ada video pembelajaran ini yang nanti akan saya upload di YouTube dan nanti akan saya share linknya di YouTube, share linknya di Elena. Yang selanjutnya ada penugasan dan juga mungkin akan ada beberapa quiz yang nanti bisa kalian kerjakan. Mungkin nanti soalnya 10 sampai 20. 10 atau 20. Jadi kalau nggak 10 ya 20. Atau nggak nanti mungkin 25 soal. Seperti itu. Oke, untuk statistika lingkungan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan kelanjutan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengkaji terkait dengan apa itu statistika, kemudian apa itu peranannya statistika dalam kehidupan matematika. Ada banyak sekali, dan lingkungan atau di ilmu lingkungan itu sangat erat sekali hubungannya dengan statistika, karena beberapa hal yang disajikan atau data-data yang disajikan itu semua berhubungan dengan statistika. Kali ini setelah kemarin kita mengkaji terkait dengan statistika deskriptif, ada yang namanya kemarin menyajikan data dan juga ukuran tendensi sentral. Sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan momen, kurtosis, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama terkait dengan momen atau rata-rata, hubungan antara rata-rata dengan varians. Rata-rata dan varians merupakan suatu yang istimewa dari kelompok ukuran lain yang disebut dengan momen. Nah, momen dijelaskan sebagai berikut. Misalkan diberikan variabel X dengan harga X1, X2 sampai dengan Xn. Jika A adalah himpunan bilang tetap dengan R sama dengan 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka momen KR sekitar A disingkat dengan MR aksen didefinisikan sebagai berikut. MR aksen itu merupakan sigma dari XI min A dipangkatkan R dibagi dengan N. Untuk A sama dengan 0, didapat momen KR di sekitar 0 atau disingkat dengan momen KR sebagai berikut. Momen KR untuk di sekitar 0 itu adalah sigma XI pangkat R dibagikan dengan N. Dari persamaan kedua, untuk R sama dengan 1 akan diperoleh nilainya adalah rata-rata, atau momen KR untuk R sama dengan 1 itu adalah sigma XI per N yang merupakan yang pada dasarnya dia adalah rata-rata. Jika A sama dengan X bar, diperoleh momen KR sekitar rata-rata atau bisa disingkat dengan MR sebagai berikut. MR itu merupakan sigma dari XI min X bar pangkat R dibagikan dengan N. Untuk R sama dengan 2, maka akan kita peroleh nilainya adalah varians atau S kuadrat, yaitu M2 sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagikan dengan N. Nah, jadi momen itu sebenarnya berhubungan dengan X bar atau rata-rata dan juga varians. Untuk membedakan momen untuk sampel dan momen untuk populasi, maka dapat dipakai simbol sebagai berikut. MR dan MR aksen itu untuk momen sampel, sedangkan untuk yang populasi kita menggunakan istilah mu atau mu R dan mu R aksen. Jadi untuk MR dan MR aksen itu digunakan untuk statistika, sedangkan mu R dan mu R aksen itu sebagai parameter. Jika data tersusun dalam distribusi frekuensi, maka terbentuk rumus-rumus sebagai berikut. Nah, silakan dibaca. Nanti rumusnya seperti ini. Hampir sama sih dengan yang dulu. Ini adalah ini untuk rumus varians untuk data berdistribusi frekuensi, sedangkan yang ini dia adalah rata-ratanya atau min-nya, seperti itu. Kalau R yang sama dengan 1 nanti dia ini
Ini yang merupakan rata-ratanya. Ini kalau datanya data frekuensi data kelompok atau daftar distribusi frekuensi. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus sandi diperoleh M aksen R itu sama dengan P pangkat R dikalikan dengan sigma Fi Ci pangkat R dibagikan dengan N, dengan P itu adalah panjang kelas interval, dan C itu merupakan variabel sandi dari M aksen R. Harga-harga MR untuk beberapa harga R dapat ditentukan hubungannya sebagai berikut. Jadi dengan menggunakan rumus ini, nanti kita akan memperoleh hubungan antara beberapa M sebagai berikut. M2 itu merupakan M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat, kemudian M3 itu merupakan M3 aksen dikurangi 3M1 aksen dikalikan M2 aksen, ditambah dengan 2 kalinya M1 aksen pangkat 3, dan M4 aksen itu M4 itu merupakan M4 aksen dikurangi 4 kalinya M1 aksen dikalikan M2 aksen ditambah 6 kalinya M1 aksen kuadrat dikalikan dengan M2 aksen dikurangi 3 kalinya M1 aksen pangkat 4. Di mana M2 aksen itu adalah S kuadrat atau varians. Selanjutnya kemiringan rata-rata, median, modus, dan simpangan baku. Nanti yang akan berhubungan dengan kemiringan adalah rata-rata, median, modus, dan simpangan baku. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi mempunyai kemiringan tertentu. Ukuran kemiringan akan membentuk 3 model distributif. Yang pertama positif, negatif, dan juga simetrik. Model positif terjadi apabila kurva memiliki ekor yang memanjang ke sebelah kanan atau koefisien kemiringannya adalah positif atau lebih dari 0. Sedangkan negatif itu jika memiliki ekor yang memanjang ke sebelah kiri atau koefisien kemiringannya itu kurang dari 0. Dan yang simetrik terjadi apabila kurva memiliki keseimbangan antara ekor kanan dan juga ekor kiri. Sorry kalau kecepatan. Atau koefisien kemiringannya itu sama dengan 0. Nah, yang namanya model positif dan juga model negatif itu disebut juga sebagai tak simetris atau model yang tidak simetris. Nah, yang pada umumnya biasanya itu seharusnya yang namanya model distributif itu yang simetris. Karena dia harus kanan dan juga kirinya dia harus seimbang. Jadi nanti modelnya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan data COVID. Jadi dia ada lembahnya, ada gunungnya, juga ada lembah lagi. Antara lembah satu dengan lembah yang terakhir nanti dia harus sama. Itu yang namanya dia model simetrik. Kalau yang positif otomatis yang sebelah kanan dia lebih panjang atau nanti dia modelnya seperti ini. Memanjang. Kalau yang negatif berarti dia yang kesini agak panjang. Seperti itu. Nah, ukuran kemiringan itu bisa dihitung dengan menggunakan beberapa rumus sebagai berikut. Ini yang pertama menggunakan X bar dengan modus dan juga varians. Yang kedua X bar dengan median. Terus ini kuartil 3, kuartil 1 dan juga kuartil 2 atau kuartil tengah. Ini menggunakan persentil. Rumus ke-12 dan rumus ke-13 yang ini dan yang ini dinamakan koefisien kemiringan persen tipe pertama dan tipe kedua. Dengan kemiringan yang terakhir terkait dengan kurtosis, kurva model normal atau distribusi normal. Apa itu? Bertitik dari kurva model normal atau distribusi normal, tinggi rendahnya atau runcing datarnya, bentuk kurva disebut dengan kurtosis. Jadi kurtosis itu adalah bentuk dari kurvanya. Kalau tadi kemiringan itu ya miringnya. Pola kemiringannya. Jadi apakah dia itu agak maju ke sana atau dia seperti apa. Nah, kalau ini nanti lebih ke yang kemarin saya sampaikan di video yang saya share di grup. Jadi runcingnya seperti apa? Apakah dia normal? Apakah dia melonjak tinggi atau dia itu lempeng ke bawah? Mana yang lebih bagus? Jelas yang normal. Seperti itu. Kurtosis akan terbentuk 3 model, yaitu kurva berdistribusi normal, 3 model kurva distribusi normal, yaitu leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik.
Nah, apa itu? Nah, ukuran kurtosis disebut dengan koefisien kurtosis atau disimbolkan sebagai 4 yang merupakan perhitungan dari M4 dibagi dengan M2 kuadrat. M tadi apa? M itu yang sebelumnya. Momen. Dengan M2 dan M4 yang didapat dari 3. Yang tadi, yang terakhir. Apa namanya yang ini? Coba kita cek lagi. Ini. Nah, ini. Ini M2-nya, ini M4-nya. Nanti kalau M4 dibagi dengan M2 kuadrat nilainya adalah koefisien kurtosis atau A2. Koefisien kurtosis dibagi menjadi 3. Kalau A4-nya nilainya 3, maka dia adalah kurva yang berdistribusi normal. Kalau dia lebih dari 3, maka dia disebut dengan leptokurtik. Kalau yang kurang dari 3, dia adalah platikurtik. Berarti yang normal namanya adalah mesokurtik. Untuk menyelidiki apakah data berdistribusi normal atau tidak, sering pula dipakai koefisien kurtosis persentil atau disimbolkan dengan K dengan rumusnya sebagai berikut. SK atau simpangan kuartil dibagi dengan P10 atau persentil 90 dikurangi persentil ke 10. Nah, untuk model berdistribusi normal memiliki nilai K itu sama dengan 0,263. Untuk gambarnya nanti bisa kalian buka di modul yang nanti akan saya sampaikan. Silakan nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp group yang sudah kita punya. Sering-sering mengecek Elena karena nanti di sana akan ada modul video pembelajaran dan juga penugasan sekaligus kuis yang nanti akan saya kembangkan untuk kalian. Oke, sekian untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan momen, kemudian kurtosis, dan juga kemiringan. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, sehat selalu, tetap berada di rumah atau stay at home saja, karena itu yang terbaik untuk memerangi pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.